Karena kan teorinya adalah emergency fund itu adalah 3 sampai 6 bulan pengeluaran lo. 3 sampai 6 bulan bukan. 3 to 9 months of living expenses set aside, kata indiatimes.com. Lu bayangkan kalau 50% itu kita pakai kris dari tabung Matic. Berarti kan sebetulnya kalau kita melakukan pembulatan dan hasil pembulatan itu mendapatkan bunga 10% dan terkumpul di saku apa jenenge? Saku booster. Di saku booster kita, lu bayangkan kan berarti sebetulnya bukan cuman kita bijaksana tapi duit kita kerja buat kita, Nek. Ya. Tanya dong. Halo. Kenapa lo? Nah, kamu lagi kayak kenapa? merenungi karpet. Gue lagi bener-bener duduk. Tolong dong, saya lagi serius. Kenapa sih lu serius amat mikirin apa sih? Tunggu, kok lu sibuk banget sih? Sibuk lah, ada acara wedding. Putra sepupu lo yang cakep itu kawin ya? Cepet banget beloknya. Ini tuh gila banget loh menurut gue. Di saat gue lagi kritis ya. Gue kritis stroke. Angie sama Dave nengok gue. Dan yang dibahas sama mereka adalah, kok lu gak bilang sih, Nek, lu punya sepupu cakep? Iya. Gue kayak, oh my god. Oh, yang kawin tuh Putra yang sepatunya. Yang pas lu di rumah sakit sepatunya boots velvet. Iya. Bener kan teori gue? Yang mobilnya MC. Mini Cooper. Yes. Matre lo semua. Ih, kenapa sih? Kita kan perhatian ya. Jangan lihat dari sudut yang gitu dong. Perlu gue ceritain ulang. Ini perhatian loh. Enggak. Tapi gue tuh dari pernikahannya Putra kemarin kan dia jedanya setahun tuh sama adiknya. Umurnya berapa sih? Diundang sih ya. Karena emang We are practically related lu loh, aja tadi pas gue bilang Putra tuh nikah loh. Putra siapa? Iya begitu lu bilang. Yang sepatunya bagus kan gue langsung. Dia umur berapa sih? Boleh tahu nggak sepupu lu itu? Lahir tahun 95. Jadi berapa tuh? Aduh, Bo, 28 apa kayak 27 kali gitu. Late 20s. Iya, late 20s. Ya umur-umurnya. Nah, itu gue bukan dari kejadian, dari pernikahannya Putra itu gue ngeliat gitu. Karena setelah itu kan gue jadi kenalan sama teman-temannya dia. Nah, teman-temannya dia gue jadi follow dong Instagramnya mereka segala macam. Terus gue ngeliat gitu bahwa oh, ini lagi eranya teman-temannya dia pada nikah semua nih. Masih teman-temannya Alia juga tuh. Alia Mas Said. sama Zahwa juga. Iya, sama Tarik Halilintar ya. Yang sekolahnya yang sekolah internasional geng Being kan. Being. Nah, terus habis itu gue gini ngeliatin gitu. Bo, tiap minggu mereka wedding. Iya. Mereka temenannya. Jadi mulai aja dari wedding gitu ya. Pokoknya habis satu wedding malam minggu gitu atau Jumat malam minggu biasanya. Hari minggunya langsung ke tunangan. Minggu depannya lagi ada apa lagi? Ada lagi wedding. Bener. Ada lagi gue sampai gini. Gila ya. Usia itu tuh lagi pada usianya wedding semua. Tunangan semua. Terus gue ngeliat dong teman-teman sosial media gue. ICU. Iya. Rumah sakit. Bener loh. Bener berita-beritanya kan lagi pada begitu ya. Gitu. Iya. Info-info yang kita dapat tuh selalu kayak begitu ya. Banget. Ternyata di umur-umur ini banyak banget ya. Ada yang teman kita juga suaminya kena cancer. Iya. Duh, sedih deh, Bo. Ya, gue tuh berasa ketampar banget loh. Emang bener ya. Tuhan itu emang Tuhan mungkin dia nggak ngirimin malaikat dalam kehidupan gue. Cuman dia menghadirkan momentum-momentum dalam kehidupan gue yang mengingatkan gue. Sejujurnya kan ya, Angie Iwet gitu. One of the biggest lessons yang gue pelajari dari peristiwa pandemi terus gue sakit adalah pentingnya punya emergency funds. Sejujurnya. Iya, paham gue. Do not judge gitu ya. Kita kan akhirnya kita setelah pandemi kita jadi tahu ya. Iya. Lo gak bisa menghakimi kehidupan orang. Betul. Orang yang lo pikir luxurious, ada di strata ekonomi tertentu, ternyata gak punya emergency funds loh. Tapi balik gak lagi. punya dana darurat loh. Iya. Lo tau gak kenapa? Karena tidak dianggap perlu kan. Iya. Kayak gue aja nih, itu kan pandemi sama waktu gue sakit itu kan udah setahun, pandemi 3 tahun. Waktu itu terjadi kan kayaknya semangat ya, Nek. Gue harus punya emergency funds. Emergency funds yang akan membuat hidup gue lebih baik. I sleep better at night gitu. Kemarin baru pulang dari Bangkok, lu pikir gue dapat pakai duit dari mana? Gue pikir pakai kali ya, dikit nggak kenapa-napa. Serius? Karena gue pikir kan, ya udah sehat ya sekarang ya. Ya kan, kan gitu emergency funds. Tapi kayaknya udah setahun nggak kenapa-napa nih hidup gue gitu. Nekat lo pakai tuh. Pakai kali ya dikit gitu. Terus begitu kali
ngeliat, ngedenger berita. Iya. Aduh enggak deh. Enggak lagi deh. Gue jadi kencang lagi gitu. Iya, karena kayak gini tadi benar kata Dave, don't judge gitu loh. Karena kan kita pikir, boh masa iya sih lo gak punya emergency fund? Kita kan gak pernah tahu ya. Satu, kebutuhan hidupnya, keperluan hidupnya kayak apa. Ya kan, kalau misalnya nih kayak tadi kita ngebahas ada satu orang yang dia suaminya baru kena penyakit gitu critical kan ya. Critical illness. Tapi dia gak punya insurance, pokoknya gak punya emergency fund dan semuanya itu. No safety net. Tapi tunggu dulu. Menyiapkan emergency fund it's not easy. Apalagi bisa jadi dia baru starting a family. Ya kan, lo lagi nyiapin mungkin buat lo kebutuhan lo hidup sehari-hari. Lo mungkin ngebiayain sekolah anak-anak atau lo baru bikin rumah atau kita nggak tahu apa. Yang mungkin kita ngerasa gue masih muda coy gitu kan ya. Emergency fund ntar aja careless gitu kan ya. Tapi kan kita nggak tahu ya seperti apa karena memang gak gampang Bo. Effort banget Bo buat nyiapin emergency fund. Buat gue ya, it's not fun, you know. Yeah, I know. Why do you call it fun? Yes, it's not fun at all. Halo, funnya FUND. Enggak. Emang D-nya dibaca? Kan enggak. Coba. Gue bubaran nih. Tapi gue membayangkan gitu ya. Kenapa sih sulit sekali bagi kita untuk mengumpulkan, untuk nabungin emergency fund. Dana darurat itu kan juga harus cash ya, harus liquid ya. Kayak lu aja deh contohnya, lu yang udah kekumpul aja pengen lu pakai. Iya ember, iya kan. Karena memang nggak gampang ya mengumpulkan uang untuk sesuatu yang abstrak. Dan gak ada di depan mata lo. Bener. Itu kan kayak nyumpain ntar gue sakit misalnya. Nyumpain nanti gue nggak punya kerjaan gitu kan ya. Sebenarnya kita berusaha think positif. Sebenarnya ini kan balik kepada psikologis manusia gitu. Manusia memang semacam diciptakan gitu ya untuk mengumpulkan sesuatu atau membeli sesuatu yang ada fisiknya. Kita tuh kayak nggak dilatih untuk membeli sesuatu yang sifatnya abstrak atau mengumpulkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Nggak tangible. Kalau bahasa ilmiahnya gitu kalau ya. Kalau anak-anak being bilangnya ini oraketo gitu kan ya. Oraketo, benar. Nah dari situ tuh sebenarnya yang bikin jadi kayak emergency fund tuh gak fun sama sekali. Iya betul. Kan kalau kita breakdown ya, emergency funds itu apa aja sih? Kita harus menyiapkan uang kalau mobil lo perlu ganti spare part. Atau sekarang kan kita tahu sekarang lagi banyak banget orang kehilangan pekerjaan. Nah, PHK itu kan emergency fund dong. Situasi darurat rumah bocor, situasi darurat dalam hidup lo gitu. Kenapa lo ngelihat kayaknya sedih banget gitu? Lo udah aman ya punya emergency fund? Empati. Oh empati. Tadi tuh. Oh lo lagi berusaha menularkan kita berdua untuk menurunkan. Nggak, karena menurut gue kayak mendengar bahwa di usia kita dengan berita-berita bahwa semua kena critical illness, lagi pada di ICU, kena penyakit ini penyakit itu tuh udah lumayan depressing. Iya dong. Begitu lo tahu bahwa ternyata mereka nggak punya insurance, nggak punya BPJS, dana daruratnya juga nggak ketahuan ada di mana, itu kan lebih sedih lagi loh. Maksud gue gini, kita itu generasi yang lo masih inget dong. Zaman dulu financial planning, apa tujuan lo? Lo ngerti gak sih? Itu kan sesuatu gitu kan? Itu kan sesuatu yang lo dengarkan setiap pagi gitu. Terus tiba-tiba sekarang kenyataannya seperti itu kan jadi miris ya, Bo. Terus coming from a person yang pernah mengalami hal itu dan kemudian gue terbantu sekali dengan insurance gitu misalnya. Itu kan gue jadi gini, untung loh gue punya insurance. Kalau sampai gue gak punya insurance, gimana ya bayarnya? Tapi balik lagi, itu kan lo bisa berpikir itu juga yang tadi untung gue punya nih ya. Coba kita kembalikan posisi kita kepada orang-orang yang baru start a living gitu loh. Ya kan, baru memulai semuanya. Baru kayaknya gue tuh hidup tahu rumus 80 20 30 gitu, tapi kan pada praktek 80 50 20 30 80 20 50 30 20 Mbak. Kalau 80 20 30 itu totalnya 120%. Iya deh anak IPA. Oke. 130 lagi malah. Oke. Lo tau lah rumusan itu 50 30 20. Tapi pada kenyataannya gak segampang itu. Apalagi misalnya nih lu baru punya keluarga gitu, lu baru punya anak gitu kan ya. Atau anak lu baru masuk sekolah, peer pressure apalah itu yang membuat kayak aduh dana emergency itu kayaknya kan anak-anak gue sehat-sehat ya, gue sehat-sehat aja ya. Gue cek medical check up aman-aman aja. Udah deh gak apa-apa deh ya gitu kan ya. Bisa gitu contohnya Dave aja tadi dia kan bilang pengen lo pakai karena kan gue sehat-sehat aja nih sepertinya. Ya itu gak segampang itu lagi nyiapinnya. Tegang gue bahas ini.
pembahasan soal keuangan itu menurut gue sesuatu yang tidak pernah menyenangkan untuk dibahas. Memang. Lo ngerti gak sih? Memang. Mau lo punya duit gak punya duit apa lagi ya kan? Gitu. Tapi ini tuh kenyataan kehidupan yang harus lo hadapin gitu. Emang. Iya gak sih? Emang. Ya gak pernah nyenengin, Bo. Gak pernah nyenengin. Lo tau gak kenapa ya? Gue tuh selalu bercanda bilang, kenapa ya ngomongin duit itu buat kita tuh tidak menyenangkan. Is it possible karena kita tuh growing up gak pernah diajarin what to do with our money. Kita tuh growing up kan cuma dikasih taunya sekolah yang pintar. Kenapa mesti sekolah yang pintar? Supaya abis itu bisa kerja. Kenapa mesti kerja? Karena untuk cari duit. Titik sampai di situ. Oke, gitu. Itu kan jadi life goal yang kita uber kan. Begitu lo kerja dan dapat duit, oke, now what do I do with my money? Nggak pernah ada yang ngajarin, Nek. Lo tau cuma konsepnya apa? Nabung. Titik. Iya, terus gitu. Iya. Terus begitu lo kerja asam lambung jadi GERD. Sebelum asam lambung belanja aja deh gitu. Pakai lah itu uangnya. Gue ingin menegaskan lagi. Dari tadi gue sibuk mikir, iya benar banget ya. It would be a very good message untuk teman-teman Sobat YOLO. Financial planning pasti kan teman-teman udah sering dengar gitu ya. Minggu lalu kan kita juga bahas mau break generational curse harus punya a financial goal yang jelas. Dan kalau kita ngomongin goal harus jelas, nggak boleh abstrak. Supaya apa? Supaya kita semangat, supaya our brainwave membuat jalan to reach it. Iya kan? Karena memang kita sebagai manusia itu nggak suka dan nggak bisa menerima hal yang abstrak. Itu sebabnya emergency fund itu tuh sulit buat kita. Kita mengerti dan kita pahami kan. Kita pakai ini aja rumus NWS. Need, want, saving. Needs-nya 50, saving wants-nya 30 boleh kok, bukan nggak boleh kok. Jadi maksudnya terus sudah kita nabung aja nih, needs sama saving aja nggak juga gitu. Needs 50 karena emang kebutuhan hidup kita kan gede ya kan. Abis itu kita tadi wants-nya dulu dong 30, gitu kan ya. Senang-senangnya 30. Abis itu 20% saving. Nggak ngemengnya aja gampang ya. Pada pelaksanaannya. Gue masuk dari angle ini ya. Kalau di marketing tuh kan ada teorinya adalah lo ketika approaching mau memasarkan sesuatu tuh pakai ada satu strategi namanya fear. Fear, takut. Fear. Fear ini tuh sesuatu yang sebenarnya dihindari. Fearmonger kata anak-anak zaman sekarang. Karena gini, kadang-kadang kalau buat brand gitu ya, ketika lo ngomongin fear tuh gini, nanti akan jadi image-nya tidak positif untuk brand. Tapi untuk kasus ini, masalah nabung, dana darurat dan sebagainya, menurut gue harus pakai fear. Menurut gue ya. Setuju. Karena gini loh, balik lagi ya, kenyataan. Gue waktu gue ada di UGD, terus gue dibilang gue stroke, itu gue cuman gini, cukup gak nih uang gue? Waktu itu gue cuman gitu. Cukup gak nih uang gue? Karena gue tahu begitu dibilang bahwa stroke, gue gini, nomor 1, gue abis ini masih bisa kerja gak ya? Paham gue tuh. Karena contoh di luar ada loh yang kena stroke seperti gue dan gue otak ya. Kenanya di otak loh. Gak bisa kerja, Bo. Iya. Kayak vegetable. Iya. Gak berfungsi. Itu gue langsung mikir gini, gue masih bisa kerja gak ya? Jika itu terjadi, can I still support myself? Exactly. Banyak itu tuh lo pikirin. Pertama lo biayanya dulu, terus berikutnya itu. Itu dulu deh. Gue mikir gitu, gue masih bisa kerja gak ya? Yang kedua, terus gue mikir gini, do I have the money to support myself at this very moment untuk gue bisa masuk ke dalam ruang operasi? Gitu ya. Abis itu, gue tuh pikiran gue itu dulu. Abis itu gue gini, oh I have insurance. Ada, aman. Terus abis itu gue gini, insurance gue mengcover gak ya? Gue agak lupa tuh. Waktu gue baca premiumnya. Ya gimana dia gak Lo ngerti gak sih? Tapi banyak banget ya dipikirin lo gak ada di posisi itu ya ketika lo ada lo didiagnosa. Bukan didiagnosa, lo dibilang Bapak stroke. Lo gak ada di momen itu. Itu langsung kayak semua berkecamuk di kepala gue. Abis itu gue gini, let me call my secretary. Karena gue gak tahu waktu itu kartu asuransi gue di mana. Ya, gue cuma bilang gini, oh ini kayaknya sekretaris gue juga gak tahu nih. Gue telepon bos gue. Bos gue langsung, sekretaris lo gak tahu lo siapa. Ternyata bukan sekretaris lo yang lo telepon. Iya kan? Let me call my secretary. Siti ini. Anda siapa? Asuransi karena mana ternyata ya? salah. Bukan Siti sekretaris gue. Tapi kan gitu ya, Bo. Ternyata gak punya sekretaris. Lo ngerti gak sih, Bo? Terus habis itu, untung waktu itu bos gue bilang gini, calm yourself.
you are insurance. You are Insured, You are ya. insured gitu. Lo tinggal bilang aja nanti HR kita akan cariin nomor insurance lo segala macem. Beres. Ya. Di situ gue mulai tenang satu. Oke. Pelan-pelan tuh ya. Gue di cover. Tapi habis kan ada pertanyaan. Setelah itu. Kalau masuk dong ke kamar. Masuk ke kamar dibilang sama dokter. Ini harus dibuka kepalanya. Saat ini juga. Terus lo gini. Pertanyaan gue pertama dokter gue gini. Abis ini kemungkinan terburuknya apa? Lu nanya gitu. Iya dong, lu kalau misalnya operasi lo gagal, lo lumpuh, jangan digoyang-goyangin, mic gue bergerak juga kalau lo goyangin. Iya, makin tegang Anda ya. Anda tegang ya mengingat-ingat masalah terus itu ya. perjalanan di Tomohon. Benar. Karena balik lagi, Bo, menurut gue ini sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dibahas, tapi ini kenyataan loh. Oke, what I get from your story adalah kan memang manusia itu bisa bergerak. Menggerakkan kita sebagai manusia itu kan hanya ada dua tuh katanya porosnya. Betul. Through fear or Yes. pleasure. Correct. Yang memang paling mudah adalah pleasure. Betul. Diiming-imingi dengan pleasure. Betul. Right? Gitu. Betul. Apa yang terjadi dengan lo itu you are forced to get in touch to your darkest fear. Iya, Sehingga betul. lewat dari pengalaman itu Yes. lu jadi bisa nyetel nih. Iya. Ternyata gue lebih bisa bergerak ketika di Fear. Yes. Karena pleasure ternyata gak menggerakkan gue. Iya. Precisely. Nah itu juga yang gue coba lakukan kepada diri gue untuk mendorong diri gue untuk punya dong Iya, emergency fund. iya. Tadi kan kita membahas bahwa goal itu harus jelas. Dan lu Google, lu cari, lu ngobrol sama financial expert, pasti hal pertama yang harus dilakukan kalau lu mau ngebenerin kondisi situasi finansial lo adalah setelah membebaskan diri dari hutang, pasti yang pertama adalah Insurance. emergency fund. Ngumpulin emergency fund. Yes. Gitu. Nah itu sekarang yang jadi financial plan, my financial goal. Kan minggu lalu kan bahas itu tuh financial goal. Gue diem mikir Udah ketemu financial ya goal ya. gue apa ya gitu. Ya, nyiapin. Oh itu. Iya. Gue tuh masih dalam tahap mengumpulkan emergency fund. Karena kan teorinya adalah emergency fund itu adalah 3 sampai 6 bulan pengeluaran lo. 3 sampai 6 bulan bukan. 3 to 9 months of living expenses set aside kata indiatimes.com. Iya sama lu bahasa Inggris ya bahasa Enggak Indonesia. di cuma 9 bulan. Oh iya 3 sampai 9. Kalau lu udah kawin bisa sampai 12. Ya Tuh. itu karena kan lo ada anak dan sebagainya. betul. Jadi gini, untuk kita kan tadi selalu bilang susah tuh nyisihin 20%-nya. Lu pakai unsur anxious di dalam kehidupan lo. Takut. Iya. Fear, anxious. Iya. Nanti gimana ke depannya gue ya. Nanti kalau Iya. gue sakit gimana ya. Apalagi kan belajar dari pengalaman sekarang. Dulu kita taunya orang-orang yang sakit itu kalau udah berumur di atas 60 ya kan 50 ke atas tuh baru pada. Enggak juga. Sekarang penyakit-penyakit tuh menghampiri di saat muda. Atau gini, alah biarin aja gue kan gak punya mobil, gue gak punya rumah. Udah gue gak usah nyiapin apa-apa gitu. Yang ngapain gue punya emergency fund. No, you'll never know. Namanya juga emergency, ya kan? In case of emergency, kalau lo nggak punya tuh, gimana tuh? Susah tuh, Iya. ya kan? Tapi berat gitu ya, menakutkan untuk dibicarakan, tapi perlu gitu. Betul, Ngerti nggak lo? betul. Ya. Karena yang Males sih ngomonginnya. Yang di luar sana itu semua penggeraknya adalah pleasure. Ya. Siapa sih yang pengen ngomongin masalah ketakutan terberat lo? Nggak apa-apa Sobat Yolo, lo ngelihat muke kita, lo tuh inget bahwa motor penggerak lo tuh dari kita adalah fear. Biar wajah-wajah kita ini senantiasa mengingatkan lo untuk selalu punya dorongan mengumpulkan emergency fund, dana darurat. Yeah. Dan emergency, you define your own emergency. Iya Nggak sih? iya. Kayak in my case, karena gue bukan pekerja kantoran sama seperti mereka, kesehatan lah itu udah jadi. Aduh gue takut. Iya. Kalau lo takut di PHK, biar itu Ya, jadi itu motor loh, Bo. penggerak lo. Gitu. Betul. Sekarang kan kita tahu banyak banget ya teman-teman pasti di sekitaran Sobat Yolo lagi banyak nih gila teman gue di PHK, teman gue di PHK. Terus abis itu ada yang ya syukur kalau perusahaannya bisa membayar dengan bagus kompensasinya. Kalau enggak dan gak segampang itu loh kita sekarang mencari pekerjaan. Di luar sana banyak yang nganggur gitu kan. Nah itu tuh. Atau misalnya sederhana gini. Gue baru beli mobil. Ntar kalau udah lah ya mobil baru gak masalah. Mobil tuh bisa rusak. Bisa ketabrak. Ya kan. Lo kalau gak punya uang emergency untuk nyiapin itu. Untuk bayar lo benerin mobilnya. Atau kumaha. Ya, gue tuh nambahin ya. Salah satu alasan gue tidak menumbuhkan rambut gue tuh adalah sebenarnya itu. Kenapa? Karena gak mau bayar salon. Kembar males. Gimana sih? Maksudnya apa? Gimana? Coba gimana?
Gue pikir karena lo males nyalon. Enggak, pengingat karena codet ini kan gak akan bisa hilang ya. Iya benar. Dan ini ada 2 loh. Maksud gue, it's a reminder gitu buat gue bahwa emang hidup tuh harus hati-hati. Hidup tuh harus penuh dengan perhitungan dan juga preparation gitu. Coba dengan plan. Sobat Yolo, pada ini deh, screen cap deh foto Iwet begini. Jadi as a reminder lo juga, bener. Ya kan? Ngajong. Nah sekarang problemnya gini. Oke, Sobat Yolo udah paham. Udah paham banget bahwa kita harus punya sepakat ya. Untuk hal-hal, udah deh lo gak usah mikirin dulu. Ya lu udah pada tua-tua, iya lalu butuhkan kali aja lo sakit apa. Tapi enggak, untuk yang sederhana aja deh. Emergency fund kayak tadi, lo tiba-tiba kehilangan pekerjaan lo. Terus lo abis itu berapa bulan lo gak bisa dapet atau cari pekerjaan baru. Atau kayak tadi deh lo benerin mobil atau apalah segala macam. Oke, kita udah tahu, kita perlu. Gimana caranya? Karena kan tadi kita bilang, preparing emergency fund is really not fun. So we make it fun. Gimana coba caranya? Gue tuh pengen menganjurkan gitu ya. Hopefully ini bisa kita lakukan bersama-sama. Menormalisasi hal baik yang dipamerin gitu. Kalau selama ini mungkin kita biasa orang flexing, yang dipamerin itu liburan, barang branded. Lo jangan komentar gini. Ya kalau kita mau dan mampu, ya boleh. Tapi let's be honest, I know some of you really cannot afford it. Cuman karena takut aja kan. FOMO. Iya, takutnya tapi di tempat yang salah. Takut gak ada waktu untuk menikmati itu. Nek, kalau lu sehat, you sleep better at night, you have plenty of time to be able to enjoy all those things. True. Yang gue ingin normalisasi adalah, boleh gak sih lu tuh yang lu pamerin adalah you are financially secure. Itu. Lu tuh punya tabungan yang jelas. Setiap bulan lo berhasil menyisihkan uang lo, membagi 50, 30, 20. Itu dong yang lo banggain. Itu dong yang lo pamerin nih. Gue mau mulai Lo pamerin kalau gue udah berhasil nih. Kan kayak gitu kan anak-anak sekarang tuh pelari-pelari. Achieve milestone apa. Abis apa tuh setengah maraton, seperempat maraton, full maraton. Cuma ada half sama full. Iya lo atur dah. Lu atur dah. Gak ada seperempat Cin. Kagak, setengah doang sama. Ya gitu, you got what I mean. Dia pikir kayak beli nasi di warung kali ya, Bang, seperempat aja Bang. Iya kan gitu kan, anak sekarang kan sangat terbuka. Ayam gue sepertiga sayap. Nggak, maksud gue gini, anak sekarang itu kan sangat terbuka di sosial media. Semua di spill, semua diceritain. Ceritain deh, make it a journey. Bagi di sosial media lo, gue lagi mengumpulkan dana darurat. Udah nyampe nih 25%. Udah nyampe nih 50%. 75%. I made it guys. You know, inspire people and your peers. Nah, dare to be different aja. Ya gitu. Kan? I like that. Apa tuh? I think I'm gonna start that. Tapi lo gak muda. Ya gak apa-apa lah. Iya. Paling gak gue akan mulai gitu. Bahwa gue akan pamerin bahwa gue mau mulai mengumpulkan dana darurat gue. Misalnya gitu kayak hari ini aku beli kopi, tapi akan aku sisihin juga untuk aku nabung. Hari ini aku beli belanja bulanan, kemeja misalnya, terus aku akan sisihin untuk menabung. Loh kok isinya belanja terus? Gak apa-apa. Itu kan part of wants-nya kita. Kayak gini, hari ini gue ke supermarket belanja bulanan, tapi gue berhasil loh menyisihkan. It's good. Ya kan? Kan dari ceritaan episode minggu lalu gitu ya, gue juga berarti dari 50%. Kan 50% dari hitung-hitungan matematika bulanan tadi ya, 50, 30, 20. Kan sebetulnya 50% itu adalah apa tuh? Needs. Iya, biaya operasional bulanan. Daily expense. Lu bayangkan kalau 50% itu kita pakai kris dari tabung Matic. Berarti kan sebetulnya kalau kita melakukan pembulatan dan hasil pembulatan itu mendapatkan bunga 10% dan terkumpul di saku apa jenenge? Saku booster. Di saku booster kita, lu bayangkan kan berarti sebetulnya bukan cuman kita bijaksana, tapi duit kita kerja buat kita, Nek. Ya. Abis ini kita bahas lagi ya detailnya ya. Iya kan? Jadi kan sebetulnya biaya bulanan lu pun bisa menghasilkan bunga untuk lo. Ibaratnya gini ya, ibaratnya adalah dengan ini tabung Matic ini kan otomatisasi lu proses menabung. Iya kan? Terus setiap kali lu, maksud gue gini ya, biasanya kan orang 20% buat nabung.
Sementara daily expense itu nggak bisa lo jadikan buat nabung gitu. Tapi daily expense itu kan lo belanja tiap hari ya. Belanja bulanan, mungkin lo bayar taksi online lo. Beli bensin. Lo beli bensin. Lo bayar ini, lo bayar itu pakai kris lo. Udah terbiasa kita pakai kris. Ketika lo kemudian bisa pembulatan, itu kan lumayan menguntungkan ya. Banget. Ketimbang lo nyisihin 20% gitu. Iya. Misalnya pembulatan 5.000, pembulatan 10.000, pembulatan 50.000. Kalau ya lo kan? mau cepet tinggal lo atur tambahin aja 50.000 deh pembulatan gue. Dang. Dari 50% lo kesisih. Tanpa lo sadari. On top of 20% yang emang udah lo sisihin. Karena coba kan dong. tadi susah kan ya kita tuh nyiapinnya. Ya kan. Dengan cara yang Oh my God, that is sambil very kita easy guys. sehari-hari kita aja gitu loh. Kayak tadi misalnya lo bilang gue ke supermarket ya kan. Gue bayar pakai kris. Udah otomatisin aja biar gak ribet. Jadi kayaknya lo gak ngerasa ini suatu keterpaksaan lo nyiapinnya. Ibaratnya gini ya. Semua expense lo masukin ke bank saku. Gitu kan ya. Buat daily operasional lo segala macam. Jadi lo belanjanya lewat situ. Dan otomatis akan langsung nabung juga. On top of again 20% lo. Iya betul. Wow. Kayak gitu loh. Nah, That is very smart Dave. lu mau pamerin. Gue enggak. Gak mau kalah. Cin. Maksud gue Minggu lalu gue yang kasih tahu ini loh sama kalian. Sabar. Belum lagi minggu lalu gue juga udah kasih Tahan, tahu. Mbak, Itu tenang, semua tenang, tuh juga tenang. dapat bunga loh 10%. Sabar mbak. Zwengkel deh aku. Sabar mbak. Nah, terima informasi aja tapi nggak dikerjain juga lu nggak akan dapat bunga guys. Jadi emang harus dikerjain, paham? Iya. Maksudnya gue gini, itu loh gitu, normalize pamerin hal ini supaya peers teman-teman lo juga tahu apa yang lo kerjain. If you want to flex that. Ya, I like that. Ya kan gitu. Yuk kita mulai yuk. Dan if I'm not mistaken ya, ada ini juga kan keunggulan layanan dan akses mudah ke produk keuangan dari Astra Financial loh. Dan juga ini ada didukung sama apa namanya teknologi canggih dari WeLab. Apa itu? Ini momen-momen dimana lu nyesal yang nyebut ya karena 2 orang temen lo nggak ngebantuin lo, ya. Jadi WeLab inilah teknologi yang digunakan oleh Bank Saku gitu loh. Yes. Dan satu lagi. Lo emang mau jorokin gue dua-duanya ya? Enggak. Padahal gue ngebantu loh. Sama satu lagi udah pasti transaksinya aman. Yes. Karena ini kan di bawah Bank Jasa Jakarta, diawasi oleh OJK, juga BI serta anggota dari Bank Penjamin LPS. Lo udah kenal gitu. belum sama OJK? Hah? Udah kenal belum? Tapi gue suka loh. Enggak, tapi gue Kok tersipu malu sih? saking bingungnya terus kita aku malu-malu aja. Enggak, gue template-nya. mau ngebecandain tapi takut di SP. Tapi ya gue setuju sama lo Dave. Gue lagi mikir gini, berarti kalau kayak gitu ya, begitu nanti gue terima gaji, maka 50% itu akan langsung gue transfer ke Bank Saku. Ya kan? Kalau mau pengaturannya gitu tuh. Iya, karena gini, karena dari si 50% itu kan itu daily expense gue di situ. Yes. Berapa tuh berarti 50% dari Anjing ya. Kalau gue jadi begini. Enggak. Bukan apa-apa. Ntar kalau gue sebut lo minder. Nah, lanjut abis itu. Enggak, tadi gue mau nanya ini. Coba kita jujur-jujuran. Ember. Kenapa lu deket banget sama gue? Males ya? Males. Iya, mau gue juga. Enak banget kan. Sobat Yolo kan demen nih kalau kita tuh mentertawakan kesalahan dan kita tuh jujur. Yeah. Dari 50% monthly expense lo. Paling besar tuh lo apa pos apa? Makan. Enggak. Oh, iya. Ya, Selain makan adalah sebenarnya ini loh, kayak bayar driver. Oh. Terus kemudian driver dibayar? kayak kan? Apa? Lu mau tukar pakai exposure? itu Driver lu bayarnya pakai posting. Pak Sadi, bulan ini saya belum posting 3 kali ya. Gaji Bapak. Iya. Jadi ada di IG story. Gitu. Waduh, hancur. Ya, tapi paling gede tuh itu Expenses makan, bayar, itu, makan, terus kemudian belanja bulanan lo? Gue kan nggak belanja bulanan. Nggak, maksudnya? Tuker exposure tetap. belanja bulanan maksudnya kebutuhan dapur gitu. Sabun. Oh, gue sendirian. Sabun. Lu gak mandi? Tahu lu gimana sih? Ya maksud gue gini loh, gue mandi tapi kan gue paling cuma Di beli unit tetangga. refill 2 kali dia gitu loh. mandi masih pakai bumerang. Nggak gede. Dia ternyata gini, berhemat. Mas Iwas mana? Di kolam renang.
tiap hari ke kolam renang, mandi lu di kolam renang, sabun. Kan konsepnya gini, mandi itu lu buat apa sih? Membunuh kuman. Kan kaporit membunuh kuman. Gue nyemplung aja dah. Iya, tapi keuntungan lah dengan gue tinggal sendiri itu gue gak terlalu yang... Iya sih. Nah kalau lo, iya, dia belum selesai. Udah itu aja. Lo apa paling gede? Oh, sama kopi gue gede. Hah? Iya. Kopi. Gue tiap pagi kan harus ngopi. Lo sehari berapa kali ngopi? Bisa 2 kali 3 kali. Itu gaya gede. lu kayak rentenir. Gue juga tiap hari kopi gue biasa aja. Tapi kan kopi lo kopi tubruk. Iya sih. Iya kan. Lu apa? Kopi gue kan yang kalau dibikin bunyinya kayak bajai. Oh dia yang pakai frotter gitu nih. Iya. Sok banget sih. Oh lu jadi itu. Banyak lagi. Ini for being honest. Kalau lu kan gue nanya lu dulu. biasanya pelik nih yang ibu rumah tangga ini. Iya kan biasanya pelik. Gue beruntung gue belum menikah gitu. Maksud gue kan gue gak perlu yang kayak ngisi kulkas. Betul. Anak lo gak berhenti makan. Betul. Lu apa paling gede? Gue paling besar itu kayaknya makan deh. Makan ya? Masuk di dalam pos makan itu makan harian ya. Terus makan harian. Makan harian enggak. Makan harian terus isi kulkas yang isinya sifatnya makanan gitu ya, fresh. Karena lo gak suka jajan juga sebenarnya kan? Fresh produce gitu. Itu kan mingguan tuh gue belanjanya gitu. Gue gak suka jajan, betul, that's true. Jadi cuman itu gitu. Wine lo, stok wine lo kan harus gila lo. Iya itu masuk ke situ. Oke. Iya, tapi itu memang gue sisihkan karena gue suka gitu. So diet gitu. Yeah. Bensin lo. Bensin itu kan juga gede loh. Bensin itu bisa 4 juta sendiri sebulan. Iya kan? Iya gede. Lo juga sih. Kan? Parkir tuh gede loh. Dia mobilnya kan suka dibopong. Itu ada depan lift. Iya sih. Lu tau apa ya? Ngomongin gini perintilan, iya sih. Jadi, kayaknya kan? banyakan bensin ya. Kalau lu deh coba ngintip ke lo. Aduh, gue mau gak usah ditanya. Apa? Ini gak termasuk kayak uang sekolah listrik gak ya? Enggak ya? Masuk dong. Masuk. Itu kan bulanan. Emang lu anak-anak lu bayar uang sekolahnya gak bulanan, Bu? Enggak dong, kan semester sekarang. Oh iya, oke. Iya kan tetap harus ada per bulannya ya kan? Enggak dong. Enggak, maksud gue. Oh ya per bulan. Ya, anyway. Listrik ya kan. Karena di rumah gue ada konveksi. Listrik lumayan. Terus udah gitu bensin. Terus udah gitu makan sih emang sama. Iya kan? Makan belanja supermarket. Mau lu bulanan, mau lu mingguan. Iya. Makanya gue udah tahu banget. Gue kalau belanja supermarket gak pernah bawa anak gue sekarang. Iya memang. Aduh. Belanja sama anak-anak itu biasanya. Gue tuh merasa beruntung sekali berarti ya. Gue masih dikirimin snack gitu. Sama siapa? Total Exposure balik lagi. Gue tahu yang ngirimin lu snack kan sama tuh suka ngirimin gue. Nah, ya udah beruntung kan jadi nggak perlu belanja snack lagi. Snack tuh mahal loh. Memang. Ya kan. Apa rasanya tuh makan snack expired gitu? Nggak expired nyet. Nggak. Dikirimin ke expired. Bukan buat promo. Gak apa-apa posting. Karena expired. Ya tapi gitu. Sederhana hal-hal kecil. Iya loh. Tapi gue mikir ya tadi ya. Gue belanja supermarket. Bentar. Gue belanja supermarket tuh. Mau gak bawa anak. Mau bawa anak tetap mahal. Emang gue selalu belanja pakai kris sih. Enggak. Membahas 50% itu ternyata paling besarnya adalah belanja. Lu bayangkan kalau jatah belanja lu itu lu pakai kris. Dan kekumpul deh tuh di tabung metik. Udah itu aja yang gue jadi kepikir. Next time beli bensin gue gak akan transfer ke supir gue. Tapi harus gue yang bayar. Loh emang yang pintar supir lo. Supir lo pakai kris. Terus dia punya tuh tabung metik. Pinteran gue daripada bayaran dia tiap bulan beli sepatu ya. Oh gitu cara mainnya. Makanya ya. Gini, lu kagak punya emergency fund. Sementara si Cabi supir lu punya. Tuh pinter. Makin sehat dia gue lihat. Episode minggu depan lu diganti Cabi aja deh. Mana sih lo? Tapi kan gini ya, ada juga promo. Lo tau kan ada promo menarik kayak kaget atau kejutan tengah bulan. Promo gaswat, gajian always, hemat cashback 100%. Udah gitu tadi hemat cashback 100% dengan maksimal Rp15.000 yang bikin nabung makin banyak untung. Kenapa lo cengenges-cengenges? Udah lama gak dengar kata gaswat ya. Ya, tapi begitu. Zaman gue mulai siaran radio, gaswat, lu ngomong gaswat bener. tuh berarti lu anak begaul Jakarta, wet. Betul. Iya. Dengar kata gaswat. Hashtag gaswat. Gajian always hemat cashback. Dengan hemat cashback 100% dengan maksimal 15.000 yang bikin kita nabung jadi bikin makin untung. Panjang ya.
Hai Sobat YOLO, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan konten-konten kita di Tip Tip. Jangan lupa subscribe kita di Tip Tip ya. Caranya gampang, tinggal buka tuh akun YOLO. Udah ketemu akun YOLO di Tip Tip? Udah? Abis itu cari halaman profil, abis itu klik tombol subscribe. Podcast YOLO juga bisa didengarkan di Spotify dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga TikTok dengan akunnya adalah @YOLO Podcast ID.